Nah, jadi karena pagi ini Jason kita mau Ya, bahas soal bagaimana nanti persiapan perundingan di Islamabad antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Tapi yang berunding nanti hanya Amerika Serikat dan juga Iran. Kita akan lihat langsung ya, jadi bagaimana persiapannya. ya kita akan bergabung bersama dengan Muhammad Dafa Sidki, mahasiswa internasional Islamic University of Islamabad, Pakistan. Selamat pagi, Mas Dafa. Pagi Mas Dava. Selamat pagi. Baik, Yo, Mas Dafa terima kasih telah bergabung bersama kami. Kami mau konfirmasi, ini kan informasi soal perundingan jilid 2 sebenarnya sudah dari pekan lalu. Apakah sudah ada kabar pasti kapan sebenarnya waktunya perundingan ini akan dilakukan di sana? ya, baik. Untuk kabar pasti perundingan kedua itu belum bisa dipastikan secara terperinci, mengingat kondisi saat ini sedang berombang-ambing, begitu ya, Mas. Karena saat ini sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya gencatan senjata juga sudah kembali diperpanjang oleh Donald Trump beberapa jam lalu. Kemudian juga ada desas-desus bahwasanya Iran tidak akan hadir ke Pakistan karena berada di bawah tekanan oleh Amerika Serikat, yang mana Iran juga diblokade Selat Hormuz, dan ini sangat mempengaruhi jalannya negosiasi. Tetapi upaya terus dilakukan oleh Pakistan untuk mempertemukan kedua delegasi, baik itu dari Iran maupun dari Amerika Serikat itu sendiri. Seperti itu, Mas. Oke, tapi Mas Dava, dari pantauan Anda saat ini di sana setelah ada, ini kan nanti wacana perundingan akan dilakukan. Nah, apa perubahan yang mungkin terasa di kota Islamabad dan juga di kota-kota sekitar Islamabad? Untuk perubahan yang terasa dan mencolok itu sebenarnya hampir sama kayak yang kemarin perundingan pertama, di mana zona merah atau red zone, khususnya daerah sekitaran enclave, itu sudah ditutup dan dijaga. Berdasarkan informasi yang kita dapat, bahwasanya saat ini bahkan lebih signifikan lagi, sekitar 20.000 sampai 25.000 personel itu sudah dikerahkan untuk mengamankan lokasi, yang sebelumnya pada perundingan pertama itu hanya sekitar 10 sampai 15.000 personel. Akan tetapi ada sedikit notes yang saya notice pada tadi malam, berdasarkan pengamatan saya sekitar jam 11 sampai jam 12 malam, kawasan red zone itu tetap dijaga ketat, namun ada perubahan yang sangat berbeda karena beberapa blokade ruas jalan itu sudah dibuka dan sudah tidak lagi diblok, dan pos keamanan yang biasanya banyak pada saat putaran pertama pun sudah tidak terlihat lagi, dan ini saya rasa menunjukkan adanya perubahan atas keadaan siaga di Islamabad untuk perundingan saat ini menjadi sedikit lebih menurun daripada sebelumnya pada perundingan pertama, begitu Mbak. Oke, saya mau tegaskan lagi Mas Dafa, kalau lihat dari sentimen masyarakat di sana, apakah masyarakat cenderung lebih optimis bahwa nantinya perundingan kalau nanti dilakukan ini bisa mencapai kesepakatan atau justru akan lebih ke mengarah konflik yang lebih besar begitu Mas? Kalau boleh jujur, kekhawatiran konflik akan terus membesar pastinya akan terus ada ya. Namun sikap optimis pada perdamaian dan perundingan harus tetap kita gaungkan dan pegang teguh. Karena pada akhirnya perang tidak akan menguntungkan siapapun. Rakyat biasa, baik dari kedua negara maupun kawasan, tentunya akan menjadi korban utamanya. Dan bukti bahwa harapan itu masih nyata, masih optimis kita pegang, baru saja kita ketahui bahwasanya dalam beberapa jam yang lalu Amerika Serikat memperpanjang gencatan senjata tanpa batas waktu setelah PM Shehbaz Sharif dan Panglima Asim Munir ini mendesak Washington untuk tidak menutup pintu diplomasi. Dan dari konfirmasi Trump sendiri pun, kedatangan G Defense statusnya bukan di cancel total, akan tetapi masih tertunda. Ya, jadi bukan batal, akan tetapi masih ditahan. Dan kita lihat Pakistan juga memberlakukan sistem online, mempersiapkan ini sudah hampir nanti sampai tanggal 24 April. Jadi masih ada tenggat waktu sekitar 2 hari. Dan ini menunjukkan bahwasanya langkah-langkah strategis ini masih diupayakan oleh Pakistan untuk memediasi antara keduanya, dan api sekecil apapun yang masih bisa dinyalakan akan coba
dipertik kembali oleh Pakistan agar semuanya kembali berjalan normal melalui Islamabad Talks kedua pada hari ini. Baik, terima kasih Mas Dava karena sudah memberikan perspektif untuk pemirsa Metro TV dan juga informasi terkini soal bagaimana situasi di Islamabad pagi ini. Terima kasih Mas Dava. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.